Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Ini kebetulan saya habis olahraga SKJ 88 ya, yang mana SKJ 88 ini senam saya dulu waktu SMP kalau nggak salah ya, SMA. Nah, nanti ada videonya ya di sini di RN Sunarsi. Nah, ketika habis senam itu saya punya ide, saya ingin mengutarakan ya, bagaimana pola hidup yang sehat, ya, pola hidup yang sehat dan benar, supaya kita itu memiliki badan yang selalu sehat dan selalu segar. Jadi pola hidup yang sehat itu, satu mungkin ia rajin olahraga ya, kemudian yang kedua makan minum yang bergizi, yang ketiga tidur yang cukup, kemudian yang keempat tidak stres, dan yang kelima kita itu harus selalu bergembira. Masih banyak sebenarnya tips-tips lain ya supaya badan kita itu sehat ya. Kemudian juga saya akan menceritakan tentang bagaimana latar belakang penyakit kok bisa masuk ke dalam diri seseorang. Mungkin ada baiknya ya kita mengetahui perkembangan diri kita sendiri. Apakah badan kita itu termasuk obesitas? Apakah badan kita itu termasuk kurus? Ini ada rumus ya yang harus kita ketahui, baik itu oleh perempuan dewasa atau oleh laki-laki dewasa. Untuk perempuan dewasa ya, rumusnya tinggi badan sentimeter ya dikurangi 100 dikurangi tinggi badan dikurangi 100 kali 15%. Nanti akan saya tulis ya rumusnya di sini. Kemudian untuk laki-laki pun demikian, tinggi badan dikurangi 100 dikurangi tinggi badan dikurangi 100 kali 10%. Jadi pembedanya kalau perempuan kali 15%, kalau laki-laki kali 10%. Mengapa kita harus mengetahui bobot badan yang normal? Tentu ini penting sekali ya, karena sedikit orang yang mengetahui bobot badan yang normal rumusnya. Sedikit orang yang mengetahui. Padahal ini penting sekali untuk acuan kita, apakah kita termasuk obesitas atau kita itu termasuk kurus ya, atau kurang dari standar. Karena kalau kita misalkan melebihi dari bobot normal ya, misalkan ya bobot badannya itu lebih dari normal, maka akan rentan sekali terhadap penyakit. Bisa ada penyakit yang jelas obesitas, kemudian penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit lainnya. Itu yang disebabkan karena bobot badan yang berlebih. Sementara kalau bobot badan kita kurang dari normal atau kita kurus, itu juga termasuk rentan terhadap penyakit. Bisa saja paru-paru, bisa saja osteoporosis ya, ini tulang sakit, bisa saja rambut yang rontok, kulit yang kusam karena kurang nutrisi atau kurang asupan. Bisa aja paru-paru karena kita kekurangan nutrisi. Jadi ini penting sekali untuk kita ketahui. Terus bagaimana langkah-langkah selanjutnya supaya kita tidak obesitas atau kelebihan bobot badan, atau kita tidak kurus atau kekurangan bobot badan? Kalau kita kelebihan, tentu ada hal-hal atau treatment yang harus kita lakukan ya, seperti misalnya satu olahraga. Kebetulan saya memang suka olahraga. Satu olahraga, kemudian yang kedua ya, kita itu harus banyak aktivitas. Jadi jangan mager ya, jangan duduk manis, makan minum sambil duduk, kurang aktivitas. Jadi kita harus selalu berolahraga, luangkan waktu untuk berolahraga. Jadi jangan menunggu waktu luang untuk berolahraga. Kemudian pola makan yang benar ya. Pola makan yang benar itu artinya nutrisinya itu seimbang. Tidak lebih di lemak, tidak lebih di karbohidrat. Jadi sesuaikan dengan umur kita. Karbohidratnya berapa, lemaknya berapa, vitaminnya berapa. Dan itu sangat penting sekali, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang selanjutnya ya,
Kalau kita treatment terhadap badan kita misalnya kurus ya atau kurang dari normal, maka kita harus merubah diri, merubah pola hidup menjadi pola makan yang benar ya, dengan cara makan 3 kali, makanan yang bergizi, kemudian asupan gizinya itu yang cukup dan seimbang supaya kita tidak kekurangan nutrisi ya. Misalkan kayak karbohidrat harus cukup, lemak harus cukup, vitamin, mineral semua harus tercukupi supaya badan kita tidak mengalami kekurangan bobot badan. Ya. Jadi hal-hal tersebut harus kita laksanakan. Apakah kita termasuk obesitas atau kita termasuk kurus ya. Jadi patokannya rumus tadi. Mungkin itu saja dari saya ya. Mudah-mudahan manfaat. Karena saya itu suka olahraga, saya itu suka berbagi. Mari kita menjaga pola hidup kita supaya tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.